Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ifati fillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya yang sampai saat ini masih kita terima. Di antaranya adalah kita semuanya masih istiqomah di dalam iman dan Islam. Shalawat bermutiarakan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ifati fillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah berfirman, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Dan pada hari kiamatlah disempurnakan pahalamu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ifati fillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang perlu saya garis bawahi di sini adalah famang zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faza. Jadi hakikat kesuksesan. Selama ini banyak orang yang mengatakan bahwa hakikat kesuksesan, barometer kesuksesan itu diukur dengan harta yang ia miliki, rumah megah yang ia miliki, mobil mewah yang ia miliki misalnya, kendaraan mewah yang ia miliki, paras cantik tampan yang ia miliki, atau paras cantik tampan pasangan yang ia miliki, dan lain sebagainya. Padahal hakikat kesuksesan itu adalah seperti ayat yang saya baca di atas tadi, bahwa hakikat kesuksesan itu ketika kita dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Selama ini banyak orang yang mengatakan bahwa sekali lagi kesuksesan itu ukurannya adalah materi. Ketika punya anak, bagaimana anak ini kita sekolahkan sampai sekolah yang setinggi-tingginya. Harapannya apa? Harapannya adalah mendapatkan pekerjaan agar bisa menjadi orang yang sukses. Silahkan ketika kita punya anak, kita memberikan pendidikan sampai sekolah yang setinggi-tingginya. Tetapi jangan lupa, bekali anak-anak kita dengan akidah yang kuat, ibadah yang baik, akhlak yang baik, dan lain sebagainya. Dalam rangka apa? Agar dapat mencapai tentang hakikat kesuksesan tadi. Selama ini mungkin kita juga lupa di dalam berdoa. Kita berdoa kepada Allah agar supaya kita dimasukkan ke dalam surga. Kita dimasukkan ke dalam surga, tetapi terkadang kita lupa. Kita harus berdoa agar kita dijauhkan dari siksa neraka. Siapa yang menjamin kita akan terlepas dari siksa neraka, sekalipun orang yang beriman? Maka saya sampaikan di atas tadi bahwa hakikat kesuksesan itu adalah ketika kita dijauhkan dari neraka. Setiap berdoa, hadirkan doa tersebut. Jangan hanya sekedar kita berdoa agar dimasukkan ke dalam surga. Bukankah orang yang beriman, yang di dalam hatinya ada keimanan walaupun sebesar biji zarah, dia akan masuk ke dalam surga? Tapi siapa yang bisa menjamin orang tersebut
terhindar dari siksa neraka. Terakhir yang saya sampaikan, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa hakikat kesuksesan itu dihubungkan dengan akhirat. Sesuai dengan potongan ayat di atas, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bahwa kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Bukan kehidupan yang sebenarnya. Bukan kehidupan yang hakiki. Kehidupan yang hakiki, kehidupan yang abadi adalah kehidupan di akhirat. Maka kita harus menjadi orang yang sukses. Ketika kita punya anak, persiapannya luar biasa. Sampai harus menyekolahkan sampai di sekolah yang setinggi-tingginya. Harapannya apa? Harapannya adalah sukses. Maka ketika kita ingin mencapai hakikat kesuksesan yang sebenarnya, yaitu kesuksesan di akhirat, dijauhkan dari siksa neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka kita perlu untuk mempersiapkan sejak dini. Sholat 5 waktu silahkan dikerjakan dengan baik. Perintah zakat silahkan dikerjakan dengan baik. Sedekah, infak, birrul walidain, menolong sesama, dan lain sebagainya. Karena apa? Sekali lagi, bahwa bagi orang yang beriman, dunia bukanlah tujuan akhir. Tetapi dunia itu adalah ladang untuk mencapai tujuan akhir, yaitu kehidupan yang abadi, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.